Selamat pagi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kita kembali dalam forum yang mendalam untuk membahas isu krusial, yaitu land development sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Saya ingatkan kembali, yang pertama, land development adalah proses terencana yang menimbulkan perubahan fungsi lahan untuk nilai ekonomi dan produktivitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, kesejahteraan masyarakat mencakup terpenuhinya kebutuhan ekonomi atau pendapatan meningkat, sosial atau hidup harmoni, psikologis atau hidup tenang, dan budaya atau dapat mengekspresikan tradisi dan adat setempat. Pertanyaannya, apakah proses yang mengubah struktur fisik lahan ini selalu berdampak positif pada kehidupan masyarakat? Tiga mahasiswa ini akan membedah pertanyaan tersebut dari sudut pandang sosiologi. Kita persilahkan kepada mahasiswa 1 yang mewakili perspektif struktural fungsional untuk memulai. Silakan. Terima kasih moderator. Bagi saya, land development adalah imperatif sosiologis yang menjamin survival dan kemajuan masyarakat. Masyarakat modern adalah sistem yang kompleks dengan kebutuhan yang terus meningkat. Ketika lahan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur strategis seperti jaringan fiber optik nasional atau kawasan energi terbarukan, ini adalah diferensiasi struktural yang menghasilkan spesialisasi fungsi vital untuk adaptasi sistem terhadap tantangan global. Kesejahteraan adalah hasil dari efisiensi sistem, integrasi struktural, dan alokasi sumber daya yang rasional. Disfungsi seperti penggusuran, meskipun disayangkan, adalah konsekuensi laten yang harus diatasi dengan mekanisme kontrol yang terstruktur atau hukum kompensasi dan program relokasi pusat. Saya berargumen bahwa keseimbangan sistem equilibrium yang lebih tinggi yang dihasilkan dari fungsi ekonomi dan politik yang kuat adalah jaminan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat. Mengutamakan fungsi makro adalah keharusan, bukan pilihan. Baik, terima kasih pada mahasiswa 1 yang menekankan pada efisiensi, stabilitas, dan evolusi struktural. Selanjutnya dipersilakan kepada mahasiswa 2, bagaimana pandangan Anda terhadap land development? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut pandangan dari teori perilaku sosial, kesejahteraan tidak dapat diturunkan dari struktur. Kesejahteraan dikonstruksikan dari interaksi yang saling menguntungkan. Teori perilaku sosial melihat land development sebagai rangkaian perilaku sosial, di mana pusat kekuasaan adalah mata uang utama. Aktor yang kuat cenderung menggunakan sumber dayanya untuk memaksimalkan imbalan bagi mereka sendiri, sambil meminimalkan imbalan yang diberikan kepada aktor yang lemah, yaitu masyarakat. Jika seorang petani menyerahkan tanahnya dengan kompensasi yang secara objektif terlihat adil, tetapi yang gagal dalam bisnis baru, maka petani itu gagal secara perilaku. Kegagalan ini memicu reaksi non-kooperatif, kecurigaan sosial, dan disorganisasi perilaku. Kesejahteraan hanya dapat meningkat jika proses pembangunan menjamin resiprositas yang adil dan keseimbangan kekuatan tawar-menawar antar aktor, mengupayakan agar reward yang didapat masyarakat melampaui kos mereka, baik materi maupun psikologis. Baik, diskusi ini membawa kita pada kesadaran tentang fokus pada rasionalitas individu, perilaku, dan keadilan transaksi. Selanjutnya, kepada mahasiswa 3 dipersilakan menyampaikan perspektifnya. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan moderator. Kedua rekan saya terjebak dalam kerangka objektivitas. Mahasiswa 1 berbicara tentang
kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa fenomenologi mendorong kita untuk memahami kesejahteraan sebagai realitas yang dialami dan dimaknai. Lahan yang dikembangkan adalah ruang hidup atau life virtual yang diisi oleh memori, ritual, dan makna historis. Kedua, land development menghancurkan landscape ini, maka ia tidak hanya merusak struktur fisik, tetapi struktur makna komunitas. Misalnya, relokasi menghilangkan kemungkinan bagi anak-anak untuk secara otentik mengalami ritual yang sama seperti leluhur mereka dan memutuskan ikatan intersubjektif dengan masa lalu. Ini adalah kekerasan spiritual. Kesejahteraan hanya dapat dicapai jika pembangunan dimulai dengan epoche, yaitu menangguhkan asumsi efisiensi dan berfokus pada bagaimana komunitas dapat secara aktif berpartisipasi dalam pembentukan makna baru di lingkungan yang berubah, serta mengupayakan agar identitas sosial mereka tetap utuh. Baik, kita telah memasuki sesi cross-examination. Argumen harus tajam dan menantang asumsi dasar teori lawan. Saya persilahkan kepada mahasiswa 1 untuk mengkritik mahasiswa 3. Mahasiswa 3, fokus Anda pada makna subjektif yang tak tergantikan menempatkan nilai absolut pada masa lalu. Jika kita selalu memprioritaskan makna historis dan ikatan leluhur di atas pembangunan pabrik vaksin atau fasilitas penanggulangan bencana, bukankah ini berarti fungsi utama negara, yaitu melindungi kesehatan dan keselamatan seluruh populasi, dapat terhambat oleh pandangan romantis terhadap masa lalu? Bagaimana Anda mendefinisikan kesejahteraan jika sistem masyarakat Anda gagal melindungi masyarakat warganya dari krisis kesehatan atau bencana? Mahasiswa 1, pandangan Anda yang tergesa-gesa memisahkan antara fungsi praktis dan makna spiritual adalah inti masalahnya. Kesejahteraan sistem Anda rapuh jika didasarkan pada populasi yang mengalami krisis makna dan alienasi. Individu yang merasa identitasnya diakui akan menjadi seorang sistem yang lebih stabil dan fungsional dan partisipatif. Pabrik vaksin tidak akan berfungsi optimal jika pekerjaannya adalah orang-orang yang kehilangan rumahnya dan makna hidup mereka. Tugas pembangunan adalah mencari solusi makna, misalnya mendirikan pabrik vaksin di atas arsitektur yang menghormati simbol-simbol lokal. Menunjukkan bahwa kemajuan pun dapat dimaknai secara kontekstual. Baik, pada mahasiswa 1, Anda berpendapat disfungsi diatasi dengan penguatan struktur hukum. Namun, jika struktur hukum di Indonesia membatasi kompensasi lahan hanya pada harga NJOP yang secara empiris jauh di bawah harga pasar real, bukankah struktur itu secara inheren menciptakan sesuatu yang tidak adil? Bagaimana land development dapat meningkatkan kesejahteraan jika aturan sistem utama Anda sendiri menjamin bahwa aktor yang kuat selalu menang dalam perebutan sumber daya dalam melawan aktor yang lemah? Mahasiswa 2, tuntunan Anda adalah reformasi substansi hukum, bukan penolakan terhadap kebutuhan fungsional land development. Jika NJOP adalah masalah, maka fungsi legislatif harus direvisi untuk menyelesaikan. Namun, kita tidak bisa menghentikan pembangunan jalan tol yang menyelamatkan puluhan nyawa setiap tahunnya, yaitu fungsi keselamatan, hanya karena ada diskusi di
sistem penetapan harga. Prioritas sistem harus tetap pada fungsi vital bagi masyarakat. Solusinya adalah meningkatkan fungsionalitas struktur hukum, bukan membekukan fungsi pembangunan. Mahasiswa 2, fokus Anda pada imbalan yang setara dan kekuatan tawar-menawar. Mengubah segala sesuatu menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan. Jika komunitas nelayan menolak ekspor karena menganggap petani mereka suci, dan pengembang menawar imbalan yang sangat besar, atau seperti tunjangan seumur hidup, hingga mereka setuju, apakah itu benar-benar meningkatkan kesejahteraan? Bukankah transaksi tersebut hanya membeli kesunyian atas trauma spiritual dan mengabaikan fakta bahwa makna tidak untuk dijual? Mahasiswa 3, Anda meremehkan rasionalitas aktor. Ketika aktor menerima tunjangan seumur hidup, mereka membuat kalkulasi rasional bahwa imbalan materi itu akan membantu mereka beradaptasi dan menciptakan makna baru di lingkungan yang berbeda. Teori perilaku tidak mengatakan makna itu dijual. Yang mengatakan bahwa kerugian makna dapat diakui dan dikompensasi oleh sumber daya yang memungkinkan pembentukan realitas sosial baru. Konflik adalah biaya, maka kesejahteraan adalah ketiadaan konflik yang dipicu oleh ketidakpuasan, dan itu hanya dipicu melalui perilaku pihak berwenang yang membuat aktor merasa bahwa pilihan mereka dihormati. Baik, sekarang kita akan memperdalam dengan studi yang lebih kompleks, yaitu pembangunan kota baru di atas lahan gambut atau rawan bencana, yang merupakan rumah bagi komunitas transmigran generasi kedua. Pembangunan ini menjanjikan 100.000 lapangan kerja dan relokasi ke perumahan anti bencana. Namun menghancurkan lahan pertanian pangan dan hutan yang merupakan pusat memori dan identitas koperasi tersebut. Untuk itu saya persilakan kepada mahasiswa 1 menyampaikan pandangannya dan dilanjutkan oleh mahasiswa 2 dan mahasiswa 3. Baik, pembangunan kota baru adalah fungsi modernisasi dan fungsi keselamatan, yaitu memindahkan dari lahan rawan bencana. 100.000 lapangan kerja adalah fungsi ekonomi. Yang mengatasi pengangguran secara massal. Oleh karena itu, relokasi harus dilakukan secara terpusat dengan mekanisme adaptasi ganda, yaitu 1. Adanya asuransi bencana yang diwajibkan oleh negara untuk setiap rumah baru atau fungsi mitigasi risiko. Yang kedua, pendirian balai latihan kerja fungsional yang secara spesifik melatih transmigran untuk pekerjaan di sektor teknologi kota baru dan mengupayakan reintegrasi fungsional ke dalam sistem ekonomi modern. Komunitas transmigran memiliki kos yang tinggi, tetapi juga reward yang tinggi. Oleh karena itu, negosiasi harus diintensifkan untuk kemitraan jangka panjang. Pengembangan tidak hanya membeli rumah anti bencana, tetapi juga membentuk koperasi pertanian pangan modern di luar area kota baru dan menjamin pasar eksklusif di kota baru itu sendiri. Ini adalah bentuk perilaku yang mengakui nilai pekerjaan lama dan sekaligus memberikan jaminan imbalan berkelanjutan di lingkungan yang baru. Kota baru ini adalah ancaman eksistensial. Lahan gambut meskipun rawan adalah tempat mereka mengukir sejarah dan memori. Relokasi ke rumah anti bencana yang seragam adalah pemindahan dari makna fungsionalitas murni. Oleh karena itu, komunitas harus dilibatkan sebagai desainer utama dari lingkungan baru mereka. Perumahan anti bencana harus dibangun berdasarkan pola tata ruang lama, atau misalnya orientasi rumah dan ruang komunal yang
mencerminkan pola pikir leluhur. Pemerintah harus memfasilitasi ritual penutup dan pembuka yang diakui secara resmi untuk membantu komunitas mentransfer makna dari lahan lama ke lahan yang baru. Baik, kita memasuki sesi pertanyaan. Saya akan mewakili pertanyaan yang sering muncul dari publik, yaitu jika land development menaikkan harga properti secara drastis sehingga menyebabkan gentrification dan mengusir penduduk asli, bahkan yang tidak tergusur langsung karena biaya hidup melonjak, apakah ini peningkatan kesejahteraan? Silakan dijawab oleh mahasiswa 1, mahasiswa 2, dan mahasiswa 3 secara bergiliran. Kenaikan harga adalah fungsi manifest dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan. Gentrification adalah disfungsi laten yang dapat diatasi secara struktural. Solusi fungsionalnya, pemerintah harus segera mengimplementasikan kebijakan perumahan, subsidi terstruktur, dan zonasi khusus. Misalnya, zona keseimbangan sosial yang secara hukum membatasi presentasi rumah yang harus dijual di bawah harga pasar untuk penduduk asli. Ini adalah mekanisme kontrol harga yang menstabilkan sistem dan menjaga fungsi sosial. Baik, kenaikan harga mengindikasikan ketidaksertaan imbalan yang diperbesar oleh land development. Penduduk asli tidak menerima reward dari peningkatan nilai lahan mereka, tetapi menanggung kos dari kenaikan biaya hidup. Solusinya adalah penduduk asli harus diberikan hak kepemilikan preferensial dan hak jual beli terbatas yang memungkinkan mereka memonetisasi nilai lahan secara bertahap melalui skema sewa jangka panjang dan mengupayakan agar mereka mendapat bagian dari reward tanpa dipaksa keluar. Gentrification adalah penghancuran makna sosial melalui invasi ekonomi. Itu adalah pergeseran radikal dalam pengalaman hidup. Ketika tetangga lama diganti orang asing, solusi fenomenologisnya yaitu proses pembangunan harus melibatkan audit jejak kultural yang mengidentifikasi simbol-simbol arsitektural dan rintus lingkungan tersebut. Pengembang wajib merefleksikan simbol-simbol di struktur baru dan mendanai program storytelling komunitas yang merekam dan menyebarkan narasi penduduk asli dan mengupayakan agar memori kolektif mereka tetap menjadi bagian dari makna lingkungan baru meskipun wajahnya berubah. Baik, ini kita telah dijawab pada kesimpulan akhir. Berikan sintesis terkuat Anda dari satu rekomendasi strategis final yang mengintegrasikan semua kebutuhan sosiologis ini. Silakan mulai dari mahasiswa 1, kemudian berlanjut ke mahasiswa 2 dan mahasiswa 3. Stabilitas dan kesejahteraan masyarakat hanya tercapai melalui fungsi struktural yang efisien dan adaptif. Namun, harus inklusif terhadap sistem sosial. Sebagai rekomendasi jangka panjang, maka perlu dibentuk otoritas fungsional pembangunan inklusif yang akan menggunakan indeks kesejahteraan fungsional, yaitu metrik yang menghitung dampak ekonomi atau fungsi manifest dan biaya diskusi sosial atau fungsi laten untuk menilai proyek. Otoritas fungsional akan memaksakan kebijakan sosial struktural keuangan, yaitu alokasi wajib minimal 10% dari semua keuntungan proyek land development untuk dana abadi yang dikelola negara, khusus untuk membangun dan mempertahankan struktur sosial, yaitu sekolah, klinik, fasilitas budaya bagi komunitas terdampak, dan mengupayakan agar reinvestasi fungsional kembali ke masyarakat. Baik, kesimpulan adalah kesetaraan
kesejahteraan masyarakat bergantung pada keadilan perilaku sosial dan pemberdayaan terhadap aktor yang lemah. Kita harus meminimalkan daya konflik dengan memaksimalkan reward dan resi prioritas. Untuk rekomendasi jangka panjang, perlu ada peraturan pemberdayaan masyarakat. Peraturan ini memberikan hak partisipasi transaksional penuh bagi komunitas terdampak, termasuk hak untuk memilih bentuk kompensasi, baik itu berupa uang tunai, saham proyek, atau properti sewa, dan hak untuk menunjuk negosiator independen yang dibayar oleh pengembang. Ini adalah mekanisme perilaku yang menyeimbangkan power dinamik dan menjamin setiap aktor membuat pilihan rasional yang paling menguntungkan bagi diri mereka sendiri. Kesimpulannya adalah land development yang berhasil harus menjadi proses rekonstruksi makna sosial, bukan penghancurnya. Makna kesejahteraan adalah pengalaman autentik di lingkungan yang bermakna. Untuk rekomendasi jangka panjang, perlu diterapkan sertifikasi desain for existential well-being atau desain yang mengekspresikan kesejahteraan masyarakat. Setiap proyek besar harus lolos sertifikasi ini, yang mengharuskan kemitraan dengan desain etnografer selama minimal satu tahun. Hasilnya adalah blueprint pembangunan berbasis kosmologi yang mengupayakan agar struktur fisik baru atau bangunan, jalan, ruang terbuka secara eksplisit mewujudkan dan menerjemahkan simbol, memori, dan pola interaksi sosial dari Levinson pertama. Ini menjamin bahwa lingkungan yang diciptakan memiliki legitimasi spiritual dan makna bagi penghuninya. Baik, terima kasih kepada mahasiswa 1, mahasiswa 2, dan mahasiswa 3 atas diskusinya yang luar biasa. Kita telah mengupas land development dari sisi kebutuhan struktural fungsional, yaitu adanya efisiensi sistem. Selain itu, tuntutan perilaku sosial bagi adanya keadilan transaksi juga mendapat perhatian, hingga akhirnya esensi fenomenologi berupa pengakuan makna juga mendapat posisi strategis. Dengan demikian, jelaslah bahwa pembangunan yang menyejahterakan akan membutuhkan lebih dari sekedar uang atau rencana tata ruang. Pembangunan membutuhkan integrasi fungsi, keadilan, dan makna untuk membangun masa depan yang benar-benar holistik. Terima kasih kepada rekan-rekan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.